Bro sis, lo pernah ngerasa kayak hidup tuh kayak sinetron? Banyak drama, overthinking, tidur nggak nyenyak, makan seenaknya, terus tiba-tiba nangis sendiri di kamar sambil dengerin lagu galau? Lo nggak sendirian besti. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang super penting, tapi sering banget di-skip. Kesehatan mental. Bukan cuman soal gila atau enggak, tapi soal gimana lo bisa tetap waras, bahagia, dan fungsi normal di tengah dunia yang makin ribet ini. Jadi, kesehatan mental itu bukan cuman soal nggak depresi atau nggak punya gangguan jiwa, tapi tentang gimana lo ngatur emosi, cara lo mikir, dan cara lo ngehandle stres hidup. Kesehatan mental yang oke bikin lo bisa ngerespon masalah dengan bijak, fokus, belajar, atau kerja. Bisa tidur nyenyak, tanpa drama mimpi mantan. Bisa enjoy hubungan sama orang lain. Tapi, kalau mental lo lagi nggak sehat, lo bisa ngerasa capek terus, cemas nggak jelas, atau bahkan ngerasa hampa padahal hidup lo kelihatannya baik-baik aja. Dan parahnya lagi, kadang kita nggak sadar loh, kalau ternyata mental kita lagi butuh perhatian. Karena kita terlalu sibuk ngejalanin hidup, ngejar target, mikirin omongan orang, sampai lupa nanya ke diri sendiri, gue sebenarnya capek nggak sih? Tanda-tandanya bisa beda-beda tiap orang. Tapi ini beberapa red flag-nya. Overthinking. Gampang marah atau sedih tanpa alasan jelas. Susah tidur atau malah tidur terus. Nggak semangat ngelakuin hal-hal yang dulu lo suka. Ngerasa kosong, nggak berharga, atau pengen ngilang dan ini bukan berarti lo lemah. Ini tanda kalau lo manusia biasa yang lagi butuh istirahat dan perhatian lebih. Banyak hal yang bisa nge-trigger gangguan kesehatan mental. Masalah hubungan, putus cinta, trauma nasional. Tugas dan tekanan akademik. Masalah keluarga sosial media, bandingin hidup lo sama hidup orang lain yang kelihatannya perfect. Lingkungan toksik, entah di rumah, sekolah, atau tempat kerja. Ekspektasi diri sendiri yang terlalu tinggi. Kadang kita juga kena tekanan yang nggak kelihatan, tapi dampaknya dalam banget. Misalnya, ngerasa harus selalu produktif, harus selalu senyum, harus kelihatan happy biar nggak dikira bikin suasana down. Padahal, ya manusia nggak selalu bisa ceria terus kan? Oke, jadi gimana dong cara kita rawat mental biar tetap stabil dan bahagia? Pertama, ngobrol. Jangan pendem semua sendiri, cerita ke teman yang bisa dipercaya atau keluarga yang suportif bisa bantu banget. Kadang lo nggak butuh solusi, cuman butuh didengerin. Kedua, digital detox. Coba sehari tanpa scroll TikTok atau Instagram. Kelihatannya kecil, tapi bisa nge-refresh otak lo dari racun digital. Ketiga, tidur cukup dan makan bener. Jangan anggap remeh. Makan mie instan tengah malam terus tidur jam 3 pagi itu bukan self-care bro. Itu sabotase pelan-pelan. Keempat, olahraga ringan. Lo nggak harus gym kekar, cukup jalan kaki 15-20 menit aja udah bantu otak lo ngeluarin hormon bahagia. Serius. Kelima, tulis jurnal. Bukan cuma buat cewek Tumblr doang, journaling itu ngebantu lo ngerti apa yang lagi lo rasain. Kayak ngobrol sama diri sendiri, tapi di atas kertas. Keenam, minta bantuan profesional. Psikolog itu bukan buat orang gila. Psikolog itu buat semua orang yang pengen ngerti diri sendiri, pengen healing, dan pengen berkembang. Ingat, minta tolong itu bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Kayak lo ke dokter pas flu, ke psikolog pas mental lo flu juga dong. Dan kalau lo ngerasa takut atau malu, coba pelan-pelan. Bisa mulai dari konseling online, hotline psikologi, atau curhat ke guru BK dulu. Yang penting mulai. Tapi sayangnya, masih banyak stigma yang nempel di masyarakat. Lebay. Kurang bersyukur kali. Lo terlalu drama deh. Masih mending lo, orang lain lebih susah. Komentar kayak gitu bikin orang makin takut buat jujur soal perasaannya. Padahal,
Semua orang punya hak buat ngerasa nggak baik-baik aja. Jadi yuk mulai sekarang ubah mindset. Dengerin temen yang curhat, jangan langsung kasih nasihat atau ngegas pakai motivasi toksik. Kadang cukup bilang, gue dengerin kok, lu nggak sendirian. Itu udah lebih dari cukup. Dan buat lu yang lagi berjuang, yang ngerasa hari-harinya berat, yang bangun tidur aja udah capek duluan, gue cuma mau bilang, lu hebat, lu kuat, dan lu berhak buat bahagia. Healing itu bukan lomba. Nggak ada deadline. Nggak harus selalu kuat setiap saat. Kadang kuat itu justru pas lu berani istirahat, bukan terus-terusan memaksakan diri. So inget ya gengs, kesehatan mental itu bukan opsi tapi kebutuhan. Jaga diri lo, sayangi diri lo, dan jangan ragu minta bantuan. Karena lo berharga dan dunia butuh lo dalam versi terbaik lo. Dan kalau lo suka konten ini, jangan lupa share ke teman-teman lo. Siapa tahu mereka lagi butuh denger ini juga. Mental health is real, valid, dan penting banget. Lo nggak sendiri. Dan lo pantas untuk sembuh.